tertulis dalam kitabmu bahwa penulisnya adalah Matius? Di mana tertulis? Nggak perlu ditulis seperti itu, udah langsung nama kitabnya Matius. Ya dari mana kau tahu? Siapa yang menuliskan kitab itu adalah kitab Matius? Siapa yang tuliskan? Ya Matius lagi mah. Dari mana kau tahu kalau Matius yang menuliskan bahwa kitab itu kitab Matius? Siapa yang ngajarin Di kau itu? kitabnya langsung namanya kok. Iya, Ngapain dari lagi kan cari-cari? statement. Dengar dulu, naikkan Ustadz Arif. Ustadz Arif jangan pergi dulu. Tuh Bang Jibril mau naik tuh. Aku bukan moderator. Tolong dulu. Ini harus dikasih data orang ini. Nggak bisa kayak gini nih. Ini Nggak penipuan perlu ini. kalau data Ripa itu referensi, jangan kau halang-halangi itu malah kami tidak untuk valid. mengedukasi publik. Kenapa? Bang Karena Jibril, akan ada Pak. pertentangan di situ pendapat Bang Jibril, Bentar, Bang bentar Jibril, dulu. Kau banyak kali bicaramu. Diam dulu. Aku Bang bukan Jibril, hostnya. Aku Bang. telepon Ustadz Arif dulu. Bang Jibril Nggak harus bisa. gambar. Naikkan dulu. Bang, Ini enggak. Ustadz Arif yang harus bisa. Iya kok gitu ya? Ustadz Arif yang bisa ini. Kok gitu Ya ya? karena dia akunnya privat. Bentar dulu. Aku telepon Ustadz Arif. Ustadz Arif ini kalau host nggak ada di tempat ini, kesulitan kita tuh kayak gini nih. Iya, Bang Jibril nggak bisa jambak, Bang Jibril. Biar Bang Jibril bukakan data itu penulis Bible itu siapa. Nanti aku telepon Ustadz Arif dulu. Udah besar kan Bang Jibril. Bang bantu Bang. Tunjuk Bang siapa penulis kitab Matius. Aku mau mandi dulu Bang. Lanjut Bang. Jangan kabur kau berekod. Biar tahu kau bagaimana umat Islam itu kalau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Jibril, lanjut. Bang, lanjut Bang, edukasi publik. Aku mau mandi. Assalamualaikum. Siap. Bang Breakout. Dari tadi kita udah Sehat ngobrol Kak udah enak Ripa, nih. sehat. Dari tadi kita udah ngobrol udah enak nih. Jadi kalau abang mengklaim kalau buku ini ditulis oleh ini karena berisi ini, itu sama aja. Ini masuk nggak nih? Abang paham nggak nih? Itu sama aja saya mengimani Doraemon itu ada. Begitu abang tanya, dari mana kamu tahu Doraemon itu ada? Tak baca aja bukunya. Paham nggak bang? Iya betul. Nah, tadi kan pertanyaan Uni Rifa, dari mana abang tahu itu apa namanya Matius yang nulis? Baca aja bukunya. Ya, sama aja kayak gitu bang. Jadi mesti ada bukti di Ini, luar Bang Jibril. itu bang. Bentar Bang Jibril. Siap, Bang. siap, Aku potong ya Bang Jibril. Boleh Siap. dikit ya. Siap. Dikit aja. Gini Bang Jibril, contoh. Abang menemukan satu buku. Betul. Oke. Menemukan satu buku nih, nggak tahu abang siapa yang punya. Yang abang cari pertama kali apa dari buku itu? Isinya. Untuk Saya menemukan baca, pemiliknya. saya baca isinya. Ya tergantung saya nemunya di mana, bahasanya apa. Dari situ saya tahu. Yang logis penulisnya dulu lah siapa. gitu bang. Yang wajar-wajar. Pertama kali kita temukan ini, yang kita cari pertama kali bahwasanya ini buku seseorang itu dari apa yang abang cari? Iya dari mana kita ditemuin nih bang? Dari mana itu ditemuin nih? Apakah abang nggak tahu, nggak cari tahu dulu? Oh namanya siapa ini? Itu nggak? Iya dari isinya, konteksnya berarti kan. Kan ibaratnya gitu loh bang. Jadi gini bang, kenapa saya katakan itu? Karena kalau saya lari ke referensi, akan banyak pertentangan di sana. Si A mengatakan, sementara yang referensi ini semua pun peneliti begitu loh. Jadi itu pendapat, nggak bisa dipercaya bang. Kita makanya kembali ke Alkitab. Siapa ditulis di situ? Ya udah Matius, apalagi? Nah itu kan sama aja saya mengimani Harry Potter itu ya baca aja Harry Potternya. Nah maksud saya oke kalau abang mau ke penelitinya, kita buka datanya aja bang ya. Ini data abang bukan data saya. Ya, textual reliability ini ada dari Katolik, ada dari Protestan. Ya kita buka dua-duanya. Sebentar. Abang Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Oke, kita buka Protestan dulu, habis itu Katolik. Nah, ini dari Protestan kalau abang tahu. Dia Birth Earthman, New Testament Scholars. Jadi scholars perjanjian baru. Di sini ada pastor namanya Keith Long. Ada websitenya bang? Ini Birth Earthman. Ini bisa di googling bisa itu? Bisa bang. Abang tinggal Apa tulisannya? birthearthman.com. birthearthman.com. Nggak nampak semua bang? Nggak, kurang jelas, kurang dekat kayaknya. BERT BERT EH nggak jelas bang. RMAN. Oke, bentar ya. Dia termasuk yang terkenal nih. 30 tahun terakhir nih orangnya. 30 tahun terakhir dia nulis buku-buku bagus-bagus banget.
dia menulis siapa yang menulis apa namanya New Testament atau Perjanjian Baru. Ini ya, saya translate ya Bang ya. Saya translate di sini. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya dari para ahli Taurat. Namun, ini Bang, sebagian besar pakar, sebagian besar Bang, bukan sebagian kecil. Sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Nah, ini dari apa namanya? Kristen Protestan. Nah, kalau kita ke Service of Brisbane Catholic Educations. Ini dari Catholic Identity. Ini Abang bisa screen capture juga. Screen capture aja, Bang. Birth Earthman ahli teologi, betul. Ini bisa Abang screen capture juga. Ini dari Catholic Identity, BNE ini Brisbane, Catholic ini Catholic, Edu ini Education, apa namanya, Educations. .au ini Australia. Mereka di sini untuk orang-orang yang belajar kependetaan, mereka menulis di sini who wrote the Gospels and when. Siapa yang menulis Gospel dan kapan. Nah, di sini kalau saya translate, Bang, penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Mark atau Markus ya. Matthew, Matthew ini Matius. Saya translate lagi. Salah. Saya translate lagi. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu Luke atau Lukas. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu John atau Yohanes. Penulisan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Nah, jadi dari keempat gospel ini, dari Catholic, jadi dari Protestan, sebagian besar pakarnya bilang memang anonim. Dari Katolik bilang empat-empatnya misteri atau tidak tahu pasti. Nah, jadi kalau Abang bilang, oh yang nulis Matius ya Matius, yang nulis Lukas ya Lukas, itu berdasarkan keimanan Bang, bukan berdasarkan fakta. Jadi ya nggak apa-apa juga Abang ya nyembah gantungan kunci juga nggak ada masalah, namanya iman ya kan, kita nggak bisa apa-apain kalau iman. Gimana itu Bang? Itu maksud saya Bang. Maksud saya gini loh Bang Jibril. Artinya kalaupun orang meneliti dan tidak menemukan jawaban, apakah kita percaya? Kan nggak juga. Itu loh. Karena dia peneliti Bang. Jadi untuk lebih afdolnya kalau menurut saya ya harus dong, kan kita harus cari yang pastinya Bang. Artinya begini Bang, makanya saya buat tadi narasinya sama Abang. Pada saat Abang menemukan sebuah buku, oke, lalu kita teliti di mana jatuhnya segala macam, tapi tidak menemukan siapa yang punya buku ini. Maka kita akan kembali kepada nama yang tertulis di buku, kan begitu? Betul. Iya kan? Betul. Itu Tapi kalau kita nggak bisa buktikan bahwa itu penulisnya, ya kita imani saja, betul nggak? Bukan kita imani, ada tertulis kok namanya, kan begitu Bang? Iya, tapi kan kita nggak bisa. Oke. Abang tahu nggak kenapa Katolik sama Protestan ini nggak bisa memastikan bahwa memang mereka yang menulis? Ya kalau saya pikir mungkin mereka nggak menemukan arkeolog atau segala macam yang mengarah ke sana lebih pastinya kan. Jadi kalau kita buka, kita langsung ke primernya aja ya, sumber primernya aja Bang ya. Jadi kalau kita buka Bang, kita cari aja oldest complete New Testament manuskrip Perjanjian Baru tertua. Itu jawabannya akan Sinaiticus.
Nah, kita langsung ke Sinaiticusnya aja Bang. Ini dari codex.sinaiticus.org. Ini sumbernya dari British Library, National Library of Russia, Saint Catherine Monastery, Leipzig University Library. Di sini manuskrip Abang nih Bang. Ini kita bisa lihat langsung manuskrip. Ini manuskrip tertua ya Bang ya. Ini manuskrip tertuanya. Nah, kalau kita ke About Codex Sinaiticusnya, nah ini saya translate lagi nih. Ini langsung data primernya ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Tapi kalau nggak salah Bang Jibril ada papirus lagi loh. Oke, tunggu. Ini ya, oke. Habis itu kita ke papirus. Yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Berisi salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Jadi abad ke-4 ini salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Gimana Katolik dan Protestan mau memastikan bahwa gospel ini ditulis di abad ke-1 karena memang nggak ada kitab aslinya yang abad 1. Abang mau ke papirus. Oke. Kita ke papirus sekarang. Abad kedua ini papirus Bang. Papirus tertua Abang itu namanya P52. Papyrus P52 itu di Inggris. Kita langsung ke primernya aja, langsung ke Bible Researcher-nya langsung. Nah, ini dari Bible Research. P52, A Fragment of John Gospel. Di sini ditulis less than 9 cm, nggak sampai 9 cm. Nggak sampai 9 cm, dan ini nggak sampai 3 ayat. Ini ditemukan, ditulis tahun 175, Bang. Abad 2. 150 tahun setelah kejadian. Nah, jadi kalau boleh saya gambar-gambar Bang, sedikit-sedikit. Jadi ini. Jadi ini Yosua di abad 1. Habis itu ini yang tadi kita P52, ada P90 juga yang agak gedean. Ini antara Yehosua dengan Lukas, Matius, Markus, John, Paul, ini 175 tahun bedanya. Nah, dari sini ke sini yang tadi saya tunjukin tuh Sinaiticus, ini tahun 350. Ini ke sini 175 tahun juga. Jadi antara ini ke sini Bang, itu totalnya 350 tahun, 4 abad. Itu kurang lebih 20 generasi. Saya punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak 20 kali. Baru ini menceritakan soal saya. Ujung-ujungnya Muslim akhirnya jelasin nih, bukan nanya. Gimana Bang? Gini Bang Jibril, yang Siap. Abang tunjukkan tadi, papirus itu hanya sedikit. Di sini banyak ini. Yang mana coba? Abang bisa buka kameranya? Ini saya googling aja banyak kali nih. Iya. Bisa dibuka Bang? Papirus berapa? Bisa. Karena ada papirus yang abad 7, abad 9 juga Bang. Ini abad Jadi- kedua Bang, abad kedua. Kameranya belum hidup tuh Bang. Karena, oke. Nampak belum? Nah, itu coba diklik Bang. Itu papirus 75. Kalau papirus 75 itu abad 3, abad 2. Itu Iya, papirus makanya 1. lebih tua ini daripada Sinaiticus kan. Iya, itu yang tadi saya bilang Bang, yang tertua itu P52. Abang nih, saya bisa sebutin nih Bang. P1, papirus 1 itu abad 3. P75 itu abad 3. Habis itu scroll lagi ke bawah. Itu papirus berapa tuh? Papirus 28 itu abad 3. Terus lagi. Ini banyak soalnya, makanya yang Abang tunjuk tadi sedikit kok. Iya, itu yang tertua Bang. Itu makanya saya Abang- bilang tadi kok cuman secari kertas tadi yang Iya, yang tertua itu memang cuma 3 ayat Bang. Abang paham nggak? Iya, iya. Jadi gini Bang Jibril, bantah datanya Bang Jibril enggak. Aku bukan enggak percaya dengan data, bukan.
Tapi kalau saya kembali ke data, Bang, kayak yang bilang tadi dari awal, saya bukan nggak percaya dengan data, tapi kalau kita ke data, maka akan banyak pertentangan di sana. Kenapa? Karena eh, akan banyak peneliti-peneliti yang mungkin ada yang berkepentingan atau tidak berkepentingan, kan begitu kira-kira. Karena itu udah menjadi sebuah, ibaratnya mungkin ada kepentingan segala macam lah begitu. Betul, betul. Artinya kan seperti itu kalau udah meneliti, Bang. Betul. Jadi makanya saya bilang kalau hal-hal seperti ini orang berdebat dengan saya kalau tentang siapapun misal kita, ngapain saya cari referensi? Oh, di situ namanya ada kok, gitu loh. Kenapa? Makanya saya bawa tadi narasinya. Contoh, abang ketemu nih buku di tengah jalan. Lalu abang teliti segala macam cara, berbagai macam bentuk cara abang buat untuk mencari siapa pemilik buku ini. Tak temu juga. Harusnya kan abang harus kembali kepada nama yang tertulis di buku dong. Betul, betul. Tapi saya nggak akan menyandarkan keselamatan hidup saya sama tulisan yang nggak jelas dari siapa ini, Bang. Abang paham nggak? Jelas loh, Bang. Lain cerita kalau saya udah telusuri, tiba-tiba betul sahabatnya yang menulis. Ada karbon datingnya betul ditulis di abad ke-7. Nah, gini, itu bang, baru itu bang, yang pasti-pasti aja gitu loh. Gimana? Iya, oke, saya ikuti narasi abang. Gini, Bang Jibril. Artinya, kalaulah isinya tidak sejalan dari mulai Markus sampai kepada Wahyu, oke, kita akan mulai komplain. Tapi ini semuanya saling mendukung, saling melengkapi. Jadi tidak ada pertentangan di sana begitu. Saling melengkapi yang dari mana nih, Bang? Karena gini. Semua ayat, Bang, mau saling melengkapi dong. Nah, lo ya, perjanjian baru ke perjanjian lama kan? Maksud apa? Dari mulai ke perjanjian lama sampai kepada Wahyu, itu semuanya adalah saling melengkapi. Menurut Abang, menurut iman Abang, sementara yang punya perjanjian lama 1,9% orang Yahudi itu Kristen, 1,9%. Nggak sampai 2%. Gini, Bang. Sementara 18% orang yang punya perjanjian lama itu Islam. Jadi gini, Bang. Okay. Gini, Bang, Bang Jibril. Siap. Yang orang Yahudi yang tidak meyakini tentang Mesias yang sudah datang, tapi mereka tetap menantikan Mesias, sama, Bang, isinya, begitu loh. Iya, tapi itu yang tadi Abang bilang. Kan yang Abang bilang perjanjian lama, perjanjian baru ini cocok dengan perjanjian lama. Seiringan 1,9% yang mengimani. Sementara 18% itu justru mengimani yang lebih otentik. Tapi balik lagi ke sini, Bang. Saya mau tunjukin satu hal. Ini biar cakrawala Abang terbuka aja. Ini saya buka dari The Met. The Met ini museum di New York. Welcome to The Met. Ini keren banget museumnya. Di sini ada surat, Bang. Dan suratnya ini sampai saking tuanya suratnya belum ada alfabet, Bang. Suratnya ini kita bisa lihat surat-suratnya seperti ini. Ini ditulis, Bang, 1000 tahun sebelum Yesus. Habis itu ada satu lagi, ini surat, ini keren banget suratnya. Ini Hanakh letter. Ini rupanya surat Fir'aun, Bang. Dan ini 2000 tahun sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Yesus. Kenapa yang ini selamat, tapi Bible abad 1, abad 2, abad 3 kayak gini, Bang? Nggak sampai 3 ayat. Itu yang bikin kita wonder, kenapa sih? Itu Tadi ini kerjanya di ini ada
Nah, syarat menjadi orang Yahudi sampai sekarang yang tidak percaya tentang Mesias itu sudah datang, mereka menanti-nantikan ini, Bang. Jadi kami bedanya dengan tapi ada sebagian Yahudi yang sudah percaya, ya mereka menerima Mesias itu begitu loh, Pak. Jadi bukan mas tentang tulisan. Kita akan bicara dari konteks tulisan karena kita berbicara siapa penulis, bukan tentang isinya, kan begitu, Pak. Abang menarasi, kita kan sedang bernarasi tentang siapa penulisnya, kan begitu. Makanya saya bilang tadi, kalau kita tidak bisa menemukan secara arkeolog ataupun secara penelitian siapa pastinya, tentu kita harus kembali kepada teks yang sudah ada. Tapi gini Bang, sebenarnya soal pemahaman nggak sih Bang? Sekarang gini, Abang tahu Al-Quran kan? Abang tahu kitab suci Al-Quran kan? Iya, tahu Bang. Maju. Nah, kalau saya kasih Abang buku, sebuah kitab, tulisannya di bukunya itu Al-Quran menurut Ustadz Tahta. Saya kasih ke Abang, menurut Abang itu Al-Quran belum? Bukan? Gimana Bang? Kalau saya sekarang kasih Abang kitab suci, tulisannya Al-Quran menurut Ustadz Tahta, apakah itu Al-Quran? Ya kalau pertanyaan abang seperti itu ya gimana ya, karena kita kan udah ranah tahu ini kan, jadi susah Bang. Bukan. Karena ini di ranah yang sudah tahu loh. Bukan. Ini artinya gini Bang. Enggak. Coba Abang jawab jujur. Kalau saya kasih Abang kitab suci yang Al-Quran, tulisannya Al-Quran menurut Ustadz Tahta, menurut Abang itu Al-Quran bukan? Ya tetap Al-Quran, tapi ya kita harus sesuaikan dengan yang sudah. Jujur lah Bang, jujur lah. Iya harus tetap Al-Quran, tapi kan kita sesuaikan dengan yang sudah ada sebelum itu, kan begitu Bang. Enggak, tapi jujur. Karena ada sebelum itu yang masih bisa dilihat. Ini kan ceritanya begini Bang. Kita hanya menemukan arkeolognya separuh-separuh, tapi mungkin lalu kenapalah nama ini tertulis di sini, kan begitu kira-kira. Jadi kalau abang tadi berkata kalau ada Al-Quran yang namanya di situ ada Ustadz atau nama siapa lah, apakah abang percaya? Kalau pada posisi tidak ada pembanding yang lain yang mengatakan bahwasanya itu salah,
dan itu bisa membuktikan, maka secara tidak langsung Nah, wajib kita akui kan begitu. di situ perbedaannya, Bang. Kami mengimani Injil itu diturunkan terhadap Nabi Isa. Yang Abang imani Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, Injil menurut. Sementara yang kami imani ya Injil yang diturunkan terhadap nabinya. Nah, justru di situ perbedaan kita, Bang. Nah, itu di situ perbedaan pemahamannya gitu loh. Di situ perbedaan kita. Jadi kembali gini, Bang. Saya tanya Abang. Kalau menurut Al-Quran, Injil itu diturunkan, kita akan kembali kepada sejarah. Keislaman ini datangnya kapan? Kok bertanyanya lain? Kan begitu kira-kira. Gimana? Islam kan abad ke-7, abad ke-6, ke-7 kan? Oh, setuju Abang kan? Islamnya ya. Iya. Kalau Al-Quran ini datangnya terakhir, kenapa pertanyaannya lain? Justru itu yang harus kita tanya, Bang. Loh, sama seperti Injil datang 1000 tahun setelah Musa. Kenapa mesti Injil yang saya imani? Kalau pertanyaannya sama, ini pertanyaan yang sama loh, Bang. Bukan masalah diimani. Gini apa tuh, Bang? Enggak, abang kan bukan kalau soal tua-tuaan, kalau parameter kebenarannya tua-tuaan, kita semua Hindu ya. Bukan tentang tua-tuaannya, Bang. Artinya gini, Bang. Oke. Kenapa pertanyaannya lain dengan yang sudah datang duluan? Begitu loh maksud saya, Bang. Pertanyaannya apa? Kan gini, Abang tadi bilang, kalau yang kami imani menurut Al-Quran, Injil itu diturunkan. Kan begitu. Kenapa sementara yang sudah datang duluan ini tidak pernah mengatakan Injil itu diturunkan? Lalu tiba-tiba ada datang yang baru bertanya, mana Injil yang asli yang diturunkan? Ya kami bingung dong. Oke, abang, Bang. dan itu tertulis loh, Bang. Abang pernah baca Markus 1:14? Kita baca, Bang. Oke, boleh. Silakan. Maaf ya, Bang. Kita baca ya. Assalamualaikum, Ustadku, Bang Moto. Waalaikumsalam abangku, Bang Jibril. Markus 1, Bang. Markus 1:14. Markus 1 ayat 14. Saya baca, Bang ya. Ya. Dan setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, itu yang saya imani itu, Bang. Itu mana itu, Bang? Jadi maksud Abang, Yesus datang untuk memberitakan, seolah-olah membawa buku begitu. Nah, ini. Nih. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kan waktu Yesus masih hidup, Bang, Yohanes, Markus, Lukas sama Yohanes kan belum nulis Injil ya? Nah, jadi yang Yesus bawa ini atau yang dia beritakan ini berarti firman dari Allah, kan? Betul nggak? Oke, Bang. Bang Jibril, maaf saya potong dikit boleh ya? Siap. Oke, siap. Saya ketawa. Oh, ini ayat yang Abang bawa, makanya Abang bernarasi seolah-olah Injil itu dikasih kepada Yesus begitu. Yesus yang punya Injil itu. Injil itu nggak mesti tertulis, Bang. Injil itu kalau dalam yang pemahaman saya ya, Injil itu wahyu atau syariat atau firman yang diturunkan terhadap Nabi Isa dan nggak mesti ditulis. Firman wahyu. Ya. Oke, Bang, siap. Jadi, Bang, menurut kekristenan, dimanapun Abang bertanya tentang Injil itu adalah sebenarnya adalah tentang Yesus, tentang nubuatan juru selamat yang akan datang, dan itulah Injil isinya. Siapa itu? Yesus. Jadi Injil yang dipercayai oleh orang Kristen itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi bukan berarti Yesus membawa Injil, bukan. Injil itu adalah berita tentang keselamatan. Apa keselamatan itu? Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah Injil yang sebenarnya. Yesuslah Injil yang kami percaya itu, Bang. Makanya dikatakan di dalam Yohanes. Enggak, ini kita terusin aja, Bang. Kita terusin aja nih. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus bilang berarti,
waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertaubatlah, percayalah kepada wahyu-wahyu yang dia terima. Betul nggak? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil itu. Nggak ada itu nih. Ini Alkitab saya gitu loh, Bang. Oh, nah ini males sih saya baca kitab abang begini bang, beda-beda. Abang Di sini. baca Alkitab apa itu? Ini 115. Ini TB. TB. Heeh. TB Sudah ya, dekat, saya bertobatlah. Oh ini yang ini berarti abang ya. TB Markus 1 tadi ya. 115. 1:15 katanya. 15. Bukan poin saya. Enggak, kita nggak usah berkutat di satu kalimat satu itu nanti stuck. Abis itu Yesus kan bawa Injil Allah ini yang abang bilang, oh berarti ini firmannya, wahyunya, beritanya, kabar baiknya. Dan Yesus bilang, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada firman-firman yang kuterima. Betul nggak? Enggak, di sini dikatakan, Bang, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ini di TB loh. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Iya, kan abang tadi mengeksegesis Injil ini artinya kabar baik. Betul nggak? Iya. Wahyu atau firman yang Yesus terima. Betul nggak? Bukan, maksud saya gini, Bang. Jadi Injil adalah kabar baik tentang keselamatan. Siapa keselamatan itu? Yaitu Yesus. Jadi orang Kristen percaya berita Injil ini secara keseluruhan adalah berita tentang Yesus. Makanya Injil yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Gitu. Oh, ini abang nabrak-nabrak nih berarti. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada firman-firman kabar baik, keselamatan yang aku bawa. Baru dia cerita soal dia digantung di sini. Nggak mungkin dong. Di ayat mana itu, Bang? Ini masih di sini abangku. Jadi gini, Bang, maaf ya Bang Jibril ya, kita diskusi santai ya Bang ya. Siap. Nah, kalau Abang pun bernarasi liar, bebas saja, nggak masalah. Bukan, saya nggak bernasib, saya ngikutin Ya, pola pikir abang. Maksud saya gini, Bang. Maksud saya kalau Abang pun pemikirannya di situ berbeda dengan saya, nggak masalah, begitu. Iya. Artinya itu sah-sah aja, bebas-bebas saja. Artinya begini, Bang. Kalau yang kami pahami dalam kekristenan yang Abang baca tadi, sesudah Yohanes ditangkap, yang Markus tadi kan, Bang? Iya, Markus 1:14. Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Jadi dikatakan di sini datanglah Yesus memberitakan Injil, artinya di situ sebenarnya, Bang, Yesus sedang memberitakan dirinya. Dirinya yang diberitakan, bukan Injil dia membawa buku, bukan, Bang. Karena Yesus tidak pernah membawa buku, Bang. Dirinya lah yang sedang diberitakannya kepada semua orang. Bahwasanya keselamatan itu Ini abang udah nambah-nambah nih. Abang udah nambah-nambah nih. Yesusnya bilang waktunya telah genap. Bentar, Bang. Makanya dikatakannya di sini ya, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Betul. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Makanya ditekankan dari situ, percayalah kepada Injil. Percayalah kepada, sebenarnya dia sedang berkata, percayalah kepadaku, aku sudah datang ini, gitu loh. Bertobatlah. Iya, betul, Bang. Setuju. Tapi kalau narasi abang di mana nih ajaran tumbal-tumbalannya di mana nih? Yesus pernah ngajarin nggak itu? Yang mana itu, Bang? Yang digantung-gantung nembus dosa. Nah, tuh. Sebelum dia disalibkan, dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan mati pada hari ketiga dan aku akan bangkit pada hari ketiga, kan? Dia itu pertanda untuk angkatan jahat, Bang. Abang kan bukan angkatan jahat, Bang. Abang jahat apa, Bang? Itu kan pertanda untuk angkatan jahat. Abang kan baik. Tapi sebenarnya Bang Jibril, aku dari tadi udah mau pergi, udah mau keluar, tapi tahan-tahan, tapi karena asik sama Bang Jibril, oke lah. Mungkin lain kali kita ketemu lagi, Bang Jibril. Maaf ya, kalau ada kata-kata yang salah. Sama-sama, Bangku. Maaf ya. Sama-sama. Oke, Bang, jangan aku izin turun dulu ya. Tuhan Yesus memberkati semua ya, maaf ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bang. Amin, haleluya. Oke, kalau
teman kami yang Kristen telah keluar mungkin dengan segala argumennya. Ada banyak hal juga yang saya dapatkan. Pertama, tentang kodeks-kodeks yang dibahas yang tadi, siapa penulis Markus, Lukas, Yohanes juga apalagi seperti itu, ya sah-sah saja, itu dari perdebatan sepanjang sejarah, sehingga penelitian itu juga dengan perbedaan pendapat itulah sehingga tetap dikritisi memang Alkitab sejak dahulu. Tapi ada fakta-fakta historis yang tidak menyimpang daripada itu, bahwa para murid itu memang telah menyimpang dari ajaran Yahudi pada waktu itu, ya, mempercayai Yesus sebagai Mesias itu. Itulah yang pertama, fakta sejarah. Adapun tulisan-tulisan itu adalah menunjukkan bahwa fakta sejarah itu pernah terjadi. Itu yang pertama yang kami garis bawahi. Kalaupun di udah perdebatan sejarah memang ada kritik-kritik teks Alkitab, siapa penulisnya, bla bla bla. Tapi itu memang udah di belakangan hari selanjutnya. Nah, tentang abang katakan Markus 1 ayat yang ke-14 itu, ya memang apa yang dikatakan teman saya yang tadi adalah Injil itu sendiri adalah Yesus itu sendiri adalah kabar kesukaan, kabar gembira bahwa kerajaan Allah telah dekat. Karena dia menjelaskan itu juga kerajaan yang bagaimana, banyak hal yang dilakukan sama dia. Dari sanalah nanti kronologisnya itu nanti para penulis-penulis itu juga menuliskan itu. Nah, jadi perkataan-perkataan Yesus yang diterima, pengajaran-pengajaran Yesus yang mereka terima, karya-karya Yesus yang mereka terima, itulah yang mereka tuliskan kembali. Kira-kira begitu dari sudut pandang Kristen menanggapi tentang pemahaman itu. Tapi kalau Yesus pernah membawa kitab atau mungkin surat seperti itu, ya fakta sejarah tidak pernah menemukan akan hal itu. Kira-kira begitu. Oke, tapi gini Bang, ini sebenarnya tadi saya mau sambung sama Abang Breakthrough tadi. Tapi pertanyaannya still stand. Pertanyaannya seperti ini Bang. Ini kalau kita buka Bang di Yohanes 17. Karena setelah 17 ini Yesus ditangkap, habis itu dia disiksa dan seterusnya ya. Jadi ini Yohanes 17 ini sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Di sini dibilang Bang, Yohanes 8-nya ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Kita ulang ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi sebelum Yehosua ditangkap dan disiksa, dia udah bilang segala firmannya artinya semua firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan telah mereka menerimanya. Nah, jadi ajaran setelah disalib ini ajaran dari mana Bang? Firman dari mana Bang? Itu sih sebenarnya yang pertanyaan core-nya itu, pertanyaan dasarnya itu sebenarnya itu. Silakan Bang. Oke, segala firman yang telah yang kuterima, kira-kira begitu ya, telah kusampaikan. Ya memang semua firman Tuhan yang disampaikan dia itu, ya karyanya itu, dia itulah firman yang hidup sendiri bagi kami. Dan tapi Yesus mengatakan masih banyak hal yang belum kamu dapat pahami sampai nanti ada roh penghibur itu yang tadi kami bahas dengan Pak Ustadz Tata gitu ya. Nah, yang pasti dia telah memberitakan segala tentang kerajaan itu, Allah itu bagaimana, bagaimana nanti ujungnya. Udah dijelaskan sama dia. Kalaupun pada waktu itu pemahaman para murid mungkin dalam keterbatasan mereka menerima segala pengajaran itu telah diajarkan, ya sampai dia sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kalian, tapi masih banyak juga yang kalian pahami, katanya seperti itu. Jadi segala firman itu yang dikatakan Yesus itu ya sah-sah saja dia mengatakan seperti itu, tapi belum dipahami oleh para muridnya sampai nanti roh penghibur itu datang menjelaskan segala sesuatu tentang dia, apa rencananya dia nanti di belakangan hari, bahwa akulah hakim, akulah guru, aku adalah nabi, aku adalah utusan, aku adalah raja, aku adalah gembala, aku adalah hidup. Banyak dikatakan dia di dalam pengajaran firman yang disampaikan dia itu, banyak hal yang diterima oleh para murid. Nah, selanjutnya kalau memang ada kitab yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, Petrus sendiri dalam tulisannya tidak bukan saya nggak mau ke sana Bang, tapi yang saya mau tekankan sebelum Yesus ditangkap dan disalib, dia bilang semua firman yang dia terima udah disampaikan dan penerimanya ini udah menerimanya.
Nah, jadi ajaran setelah dia disalib, dia jadi Tuhan, bangkit 3 hari, habis itu seterusnya, itu ajarannya berarti nggak dari Yesus dan Bapaknya ya? Karena Yesusnya di sini sebelum ditangkap dia udah bilang, Bang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya, sudah Silakan. diterima, pasti sudah diterima. Apapun pengajaran Yesus kan diterima oleh para murid pada waktu itu. Nah, tapi di ayat selanjutnya nanti, kalau itu Injil Yohanes ayat berapa, pasal berapa tadi, Bang? Pasal 8. Yohanes 17 nomor 8 tadi yang saya baca. Yohanes Ya. 17 ayat ke-8. Pasti itu adalah masalah udah janjikan kalau ayat-ayat yang ke-16, kalau masih ingat saya, udah mengarah kepada rencana-rencananya bahwa dia akan menyerahkan nyawanya. Nah, jadi dia kalau 17 kalau nggak salah itu adalah doa Yesus ya, doa Yesus kepada Bapaknya itu sendiri, ya permuliakanlah aku sebagaimana gitu. Abang belum nangkep nih omongan saya. Sebelum Yesus ditangkap, Bang, Yesus bilang semua firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti nggak ada firman Yesus atau firman Bapaknya setelah ini, Bang? Ya pasti semua yang udah pasti yang terjadi lah, bukan berarti semua yang saya telah berikan, semua yang ucapan saya udah saya berikan semua kepada abang di sini. Tapi kan masih ada ucapan saya nanti yang belum abang terima, kira-kira begitu juga. Karena Ini dibilang segala loh, Bang. Ini dia mencakup segala. Ini sama aja saya bilang, Bang, saya udah transfer semua hari ini. Habis itu besok saya transfer lagi. Berarti saya nggak konsisten sama omongan saya dong, Bang. ya boleh juga seperti semua yang ada di rekening saya udah saya transfer ke abang. Besok kan masih ada rekening saya lagi. Kira-kira. berarti abang berarti abang nggak usah bilang segala firman yang engkau sampaikan, nggak usah ngomong kayak gitu dong, kan berarti belum semuanya, besok ada lagi gitu loh. Kalau pemahaman seperti sah-sah saja, makanya saya bilang, tapi kan masih banyak hal. Apakah Yesus tidak konsisten dalam perkataannya? Masih banyak hal yang kalian belum pahami, tapi roh penghibur nanti mengajarkan, seperti masih ada tambahan lagi kalau dia arahnya ke sana. THR Karena mungkin hal yang besok ada di ya. rekeningku udah saya transfer ke abang, tapi aku kan dapat gaji lagi besok. Iya, bonus sama THR gitu ya. Boleh kalau dikatakan. Enggak, selama firman setelahnya itu nggak membantah sih nggak ada masalah mestinya ya, Bang ya. Iya, jadi nggak jadi Nah, masalah. tapi narasi sebelum Yohanes 17 ini, Yesus nggak pernah bilang dia akan jadi Tuhan, Bang. Kalau masalah Tuhan memang itu boleh dikata, ada beberapa ayat Alkitab juga dia mengatakan akulah Tuhan atas hari Sabat, gitu kan? Artinya Tuhan, kalau betul. Tuhan atas hari Sabat. Tapi bagi yang agama Yahudi pada waktu itu, ketika orang mengatakan Tuhan atas hari Sabat, ya orientasi berpikirnya udah bagaimana? Itu kan karena bagi orang Yahudi Eksergesis berarti ya. boleh dikatakan seperti tapi yang pasti ketika umpamanya saya adalah Tuhan atas tanah, berarti saya akan penguasa akan tanah itu dong. Iya, berarti eksergesis maksudnya. Ini balik lagi ke tadi yang ke Bang Breakthrough. Yang kalian Bang Breakthrough bilang ya dia mengimani, habis itu ya dia eksergesiskan. Oh iya, karena nah ini berdasarkan iman. Jadi dia menyandarkan diri terhadap tulisan yang tadi kita udah pelajarin. Nah, Abang juga mengeksergesiskan, menyandarkan diri terhadap eksergesis. Oh, karena dia ngomong kayak gini dia Tuhan. Oh, karena dia ngomong gini dia Tuhan. Oh, karena dia ngomong kayak gini. Nggak pernah Yesusnya sendiri bilang akulah Tuhan. Berarti Abang menuhankan dia berdasarkan eksergesis Abang ya. Berarti tebak-tebakan Abang lah ya. Ya, karena dia juga berkata ya, pertama tadi kan aku adalah Tuhan, boleh kalau memang abang mengatakan seperti itu. Ya, ada juga pernyataannya juga, ya aku adalah guru dan Tuhanmu, katanya. Kalau saya akan pakai Tuhan aja dulu, nggak usah pakai Tuhan dulu. Tuan kan karena dia rabi, Bang. Dia kan rabi. Boleh. Kalau rabi kan kita panggilnya Mister Tuan. Tapi nanti ketika ada hal-hal yang lain menunjukkan ada keilahian di balik Tuhan yang dia katakan itu, di sanalah orang Kristen juga, oh berarti dia hanya bukan sekedar Tuhan secara struktural kepemimpinan dalam bahasa Yahudi gitu kan, tapi mengarah ke sana, sehingga itulah dasarnya memang sebenarnya dia disalib. Dia telah menyamakan diri dengan Tuhan, kata orang Yahudi kan, itu yang menjadi dasar dia disalib itu. Jadi kalau dari perspektif sekedar ajarannya yang tadi mungkin
hal-hal yang membangkitkan orang mati itu bagi hal udah hal-hal yang kenabian juga mungkin boleh-boleh saja karena Petrus juga nanti pernah membangkitkan orang mati juga. Jadi itu tidak menjadi dasar keimanan kami menjadikan dia sebagai Tuhan. Tapi Petrus juga aku hanya manusia biasa juga, tapi dia Tuhan katanya juga nanti di belakang itu. Nah, jadi aku hanya manusia biasa. Tapi walaupun aku membangkitkan itu, melakukan itu semua karena keilahiannya itu tersirat di dalam surat-suratnya Petrus juga sebagai murid yang pengikut setianya pada waktu. Jadi dasar itulah historisnya itu tetap dijaga sehingga nanti di abad-abad kedua ada juga orang yang berpandangan yang hanya manusia biasa, ada juga dia sebagai manusia ilahi yang disalib itu adalah hanya bayang-bayang. Ya itu kan menjadi perdebatan panjang dalam sejarah kekristenan abad kedua. Nggak, tapi esensinya gini Bang. Esensi di sini, maksud saya obrolan kita tuh esensinya di sini. Kalau kita lihat Keluaran 20, yang sepemahaman saya Keluaran 20 ini berarti firman dari Bapaknya Yesus ya. Dia bilang akulah Tuhan Allah. Firman dari Bapaknya Yesus maksudnya gimana tadi? Sehingga kita mungkin ada perbedaan konsep buat kami juga. Ada sedikit tadi ulangi dulu bahasanya mungkin sehingga kami juga tidak salah menanggapinya nanti. Keluaran 20 ini kan dari Tuhan Bani Israel yang nggak kelihatan. Bani Israel ya betul. Ya, dari yang Tuhan yang nggak kelihatan, yang maha besar, maha suci, nggak pernah turun-turun dan seterusnya kan. Betul. Jadi dari Keluaran 20 ini dia mengaku, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Nah, ini Tuhan mengaku Tuhan, betul nggak? Betul. Habis itu kalau kita lihat keimanan saya, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Betul. Ini Tuhan mengaku Tuhan. Nah, ini dua oknum yang sama-sama mengaku Tuhan. Betul. Jadi wajar kita imani. Ini bukan kita tuhankan, tapi memang mereka mengklaim mereka Tuhan dan kita sembah. Nah, tapi kalau ada oknum yang tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan, apa bedanya dengan sapi di India yang orang India tuhankan, Bang? Jadi berhala. Masalah, makanya keimanan itu kembali ada saatnya kita juga masuk ke dalam ranah iman saja. Karena ada iman. Betul. Nah, harus kita karena setiap agama pasti mempunyai ranah itu juga, bukan hanya Kristen, pasti semua agama ada saatnya hanya imani saja. Itu pertama dulu. Semua agama pasti akan. Yang kedua, ketika di sana tadi akulah Tuhan Allahmu katanya dalam kitab Keluaran itu, berarti dia adalah, saya percaya, orang Israel percaya bahwa itu adalah Sang Ilahi itu sendiri, pencipta langit dan bumi yang imani mereka sejak Bapak Abraham katanya seperti itu ya, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang tadi. Yang berbicara itu berarti yang maha kuasa maha mulia itu telah mengambil rupa dalam ciptaan itu. Suara itu kan ciptaan. Nah, artinya di sana ketika ada bunyi terjadi, ketika ada benda yang bergetar, berarti ada bunyi di sana, berarti udah mengambil rupa dalam wujud. Di mana itu Abang berhentinya, Bang? Ya kita harus kalau Abang tadi bacakan kan di sana akulah Tuhan. Bukan. Saya udah ngikutin narasi Abang ke kalau Tuhan ngomong atau berfirman, firmannya itu kan ciptaan. Habis itu Tuhannya bisa jadi ciptaan, betul nggak? Mengambil rupa. Iya, mengambil rupa jadi ciptaannya. Di mana Abang berhenti untuk membatasi Tuhan itu, Bang? Karena begitu dia menciptakan bumi, apakah bumi Tuhan juga? Begitu dia menciptakan binatang, apakah dia binatang juga? Di mana Abang membatasi? Oh, yang ini Tuhan, yang ini ciptaannya. Di mana Abang membatasi itu? Abang tadi berkata itu perkataan Sang Ilahi atau mungkin bagaimana, kan ayat yang Abang kutip yang saya bahas itu tadi. Oke.